Sekarang halaman 16. Perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Apa enggak bawa buku? Itu punya yang kemarin. Enggak apa-apa itu sama aja. Siapa yang enggak bawa buku? Halaman 16. Berdua. 16. Perilaku menyimpang dalam remaja. Sampai lu ngerti lah perilaku menyimpang dalam remaja. Contohnya apa? Yang tidak baik dalam remaja contohnya. Tapi yang pertama saya akan menjelaskan tentang perilaku menyimpang dalam remaja. Ada tinjauan psikologis masa remaja. Yang pertama ada remaja awal, yaitu umur 12 sampai 15. Ditandai dengan apa kalau perempuan? Kalau perempuan ditandai dengan undur. Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Kalau dewasa tapi bahasanya itu edukatif pelajaran edukatif. Yang kedua ada remaja berusia antara 15 sampai 18 tahun. Ini umur-umur kalian. Dan umur-umur remaja ini keingin tahuan kalian itu semakin kepoan. Jadi aku titik kepo itu namanya remaja. Dan remaja akhir itu saya sama mbak itu remaja akhir antara 19 sampai 22 tahun. Dan kerawanan masa remaja ini juga disebut dengan stroke dan stres, depresi. Sikap frustasi dan mudah merasa menderita. Titik-titik frustasi, nggak bisa belajar, frustasi. Rawan konflik dan krisis adaptasi. Timbulnya sikap meniru yang jelek ini yang sini yang dijelaskan. Sering berangan-angan tentang cinta. Yang sering berangan-angan tentang cinta. Nah ini kita akan belajar mabuk-mabukan dan mengkonsumsi narkoba. Lalu dipilih ya, saya cerita. Dulu pada zaman Rasulullah dulu ada sahabat yang sudah bertobat namanya Na'iman. Na'iman ini dulunya suka setiap pagi itu hampir mabuk-mabukan setiap pagi. Tapi dia ini Na'iman itu senang gombal Rasulullah, senang mencintai Rasulullah, tapi sifat jeleknya tadi mabuk-mabukan terus sampai pada akhirnya pas Na'iman itu ada orang jualan bakso dicegat sama Na'iman. Dicegat, Na'iman ngomong gini. Biar nembak nih tambah biar. Karena sih bakso. Apa ya? Biar nembak. Oke, ada jualan keliling dicegat sama Na'iman. Bakso, ada Diono.
iki tak kayak bakso ya, misalkan bakso bakso ini, tapi tas sudah habis. Nah iman itu nggak mau bayar, tapi bilang ke Rasulullah seperti ini, loh jenengan itu pemimpin umat Islam, raja kan harus mencintai rakyatnya, dermawan kepada rakyatnya. Sebenarnya nak iman itu pengen dibayari, tapi Rasulullah itu kan kamu yang ngajak saya makan, gitu kata Rasulullah. Tapi dengan Rasulullah dengan bijaksananya tetap membayar, kan Rasulullah bayar dia, tetap membayar kainan. Kemudian setelah itu, setelah kejadian itu, Rasulullah tidak pernah menemui Naimah. Naimah setiap pagi itu mabuk, terus makin parah mabuknya, makin parah. Akhirnya Naimah itu tadi diketahui hampir dilabrak sama warga, soalnya mabuk-mabukan itu parah. Terus kemudian ada sahabat lain yang menghina Naimah seperti ini. Kamu setiap hari mencintai Rasulullah, setiap hari berkawan sama Rasulullah, tapi sifatmu nggak mencerminkan Rasulullah. Kamu itu dilaknat sama Allah, nggak boleh masuk surga. Kemudian Naimah nek sampean arek lanang nggih nek dikandani ngono kan tambah tambah bandel ya. Kula mboten Pak, tambah bandel biasanya seperti itu. Dan kejadian itu kan rame-rame ketahuan sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah menghampiri sahabat tadi. Dia ngomong, nggak boleh seperti itu. Naimah itu bukan hak sampean buat melarang Naimah mencintai saya, tapi Naimah hanya saja perlu waktu untuk bertaubat. Akhirnya pada saat itu Naimah itu menangis sejadi-jadinya karena dibela sama Rasulullah. Ya Allah, sifatku seperti ini, tapi masih ada yang membela. Akhirnya Naimah bertaubat dan pas meninggalnya beliau masuk Islam dan waktu itu husnul khotimah. Pas meninggalnya itu mengucap syahadat. Padahal pas hidupnya sering mabuk-mabukan, sering sekali. Karena hanya mencintai Rasulullah. Seperti sampai harus mencintai Rasulullah, coba mandi. Sholawatan, Nah ini berdasarkan dari di atas jelaslah bahwa tidak hanya berarti minuman keras yang terbuat dari anggur, tetapi juga minuman keras yang lainnya. Menjelaskan bahwa yang memabukkan itu khamr, meskipun ada sedikit nek sampean tumbas kan sudah dikemas baik kan. Nek di minuman jenenge bintang tau apa itu rek? Bintang itu tak boleh. Oh, jangan tim 10. Tak sampean pengen mabuk, pengen gawe-gawe dhewe pusing, pengen minum tolak angin 10. Saya punya memang teman seperti itu perempuan. Kalau lagi SMA dulu, kalau dia pengen pusing gak pengen sekolah ya gitu lah. Apa minum tolak angin 10. Kan sengaja buat memabukkan. Kalau mek dapat tolak angin. Bodre. Angin. Kakak nek Mbak Mengkonsumsi narkoba ini juga sangat dilarang sama agama ya. Terus berjudi. Sekarang yang paling marak di Indonesia, judi sudah dikemas di dalam game. Berarti kan namanya game sing katanya sekarang info chip mono enggak? Tinggal ya. Orang bisa marak berjudi itu. Nek sampean enggak punya saldo chip terus sampean beli kan sama judi. Itu namanya judi online. Harus dihindarkan meskipun kalian cuman tumbas saldo 10.000, tumbas saldo 20.000. Apa pengen terus-terusan judi online. Dan ada cerita di TikTok, tapi saya bukan anak TikTok. Ada cerita di TikTok itu menjelaskan orang tersebut sudah taubat. Dulu
Tapi pas judi beliau kalah terus, akhirnya ditinggal keluarganya, hutangnya berlilit, akhirnya sekarang jualan jasuke. Langsung menjelaskan saya ini dulu seorang pengusaha, tetapi saya karena judi saya akhirnya dililit hutang, saya kehilangan keluarga kecil saya termasuk anak saya karena judi. Awalnya cuma iseng-iseng pengen ikut, akhirnya menang terus dilipat gandakan kalah. Itu akhirnya ngono sampean Mas ya sampai titik pas saya titik 10.000 kok pengen lipat gandakan jadi 50 kan sampean seneng, tapi akhirnya kan bukan uang halal yang didapat tapi uang haram yang didapat. Itu terus ya kemudian namanya bapak siapa ya, Bapak Alek kalau nggak salah. Itu ada namanya Alek Niki. kalau Alek Alek. akhirnya bilang seperti ini, saya ingin keluarga saya kembali. Didengarkan, saya ingin keluarga saya kembali karena saya sudah hampir 2 bulan hidup nggak ada kabar dari keluarganya. Setiap hari nangis terus, nangis lanang tapi nangis terus. Oh, inspirasi Mbak. Inspirasi. Banyak sekali deh. Banyak apa kamu jualan bakso kan Mbak? Masuk dalam lingkungan syaitan. Ini ya merugikan ekonomi karena ketidakpastian usaha yang dilakukan. Judi kan tak pasti, sampai main dulu juga tak pasti. Sekarang dibaca aja yang hikmah menghindari judi. Halaman 23. Oh, yang main judi. 23 hikmah menghindari judi. Ini Ahmad Nizar ini bukan? Alek. Ada yang namanya Ahmad Nizar. Sampai yang duduk sendirian hikmah menghindari kejadian. Halaman 23. Ada memang kekasih Bu iki kok begini aja. Iya, belum apa sampai halaman 23. Hikmah menghindari perjudian. Orang akan dapat istiqomah menjalankan tanggung jawab yang diemban dalam kaitannya dengan Allah ataupun sesama manusia. Perekonomian keluarga akan dapat distabilkan dengan berbagai usaha yang nyata halal dan menghasilkan rezeki yang barokah. Yang dimaksud perekonomian keluarga yang akan dapat distabilkan dengan berbagai usaha setelah menghindari judi tadi, usaha lagi dirintis menghasilkan rezeki yang barokah. Judi itu tidak akan menghasilkan rezeki yang barokah, malah katanya loh itu malah menjadi keturunan. Nek sampai senang berjudi nanti anak-anaknya sampai yang seperti itu. Naudzubillah ya, naudzubillah. Sama aja kan pakai uang. Pakai uang. Lalu kayak sama Tapi sisanya kalau ngadu PT kan sampai menit dua PT raksasa. Oh enggak ya? Pentau tak Pak Mriko, Pak? Ten Arab. Ini kalau pentau tak tahu beda kan. Tahu. Pacaran dan berzina. Sopi. Yang suka berdua-duaan, kencan. Iya, pacaran istilah populer di Indonesia menjadi hubungan khusus antar lawan jenis. Tapi sekarang itu banyak hubungan tanpa status. Itu ya pacaran. Di sini saya punya cerita lagi tentang wanita yang suka berzina.
zaman ada wanita yang suka berzina pada zaman Rasulullah itu hamil, sudah hamil. Alhamdulillah ya. Berzina itu apa ya, Rek? Bahasa ya. Oke, saya Di luar nikah sudah pada waktu itu ada wanita yang sedang hamil menemui Rasulullah. Tapi itu hamilnya nggak ada suaminya. Hamilnya nggak ada suaminya, terus Rasulullah seperti ini. Seperti pas waktu itu wanitanya bertobat seperti ini, Rasulullah saya ingin bertobat, tetapi saya tidak mau mengandung. Padahal itu sudah hamil ya. Saya tidak mau mengandung anak ini karena tidak punya suami. Saya ingin menghiburkannya. Katanya seperti itu wanita yang suka berzina tadi. Tapi Rasulullah menolak. Jangan tunggu sampai dia lahir, tunggu sampai bayinya lahir. Maksudnya kamu jaga setiap hari. Tapi saya ini apa ya, kalau bahasa kasare saya ini kotor gitu. Saya ini kotor, nggak berhak buat mengasuh anak saya. Tetapi pas akhirnya pas hamil, pas melahirkan, pas prosesnya hamil itu dia ini bertobat terus pada Rasulullah, belajar tentang Islam, belajar tentang berdakwah sambil merenungi, ya Allah meskipun saya salah gitu katanya. Pas melahirkan itu meninggal dunia. Padahal perjuangannya itu berat. Kan orang yang meninggal dalam keadaan melahirkan itu kan masuk surga. Soalnya bertaruh nyawa. Dan itu hebatnya. Itu anaknya apa, Pak? Anak itu siapa? Anaknya itu diasuh sama sahabat Nabi yang perempuan. Namanya siapa ya? Kalau di Arab, secara garis besar hukuman zina dalam Al-Quran itu ada rajam, dipanah. Kalau di Indonesia nggak boleh, soalnya kenapa? Di sini kalau di Arab kan Sotek mati. Kalau di Arab kan semuanya Islam ya, semuanya Islam. Jadi boleh melakukan hukuman dengan dirajam sampai gitu loh, Rek, dipanah, ditepak kepalanya sampai mati. Kalau di Indonesia nggak boleh, soalnya ada beberapa agama dirajam, terus hukuman mati dengan cara dilempari batu di depan orang. Depan orang lain. Sampai meninggal dunia gitu ya. Ya Allah, betul ngomong. Kan kita belakang tak orang. Bakalan gue tepel lah. Ditepel dulu. Saya suruh baca aja di sini. Ini hikmah diharamkannya pacaran dan zina. Yang perempuan baca siapa ya? Pacaran itu Tak apa-apa. Hikmah diharapkannya yang laki-laki di semak. Saya suruh zina merupakan sumber kejahatan dan penyebab pokok kerusakan dan termasuk dosa besar. Hikmah diharapkannya antara lain: a. Memelihara dan menjaga keturunan dengan baik, karena adanya anak dari hasil zina umumnya tidak dikehendaki dari kurang disenangi. B. Menjaga dari jatuhnya harga diri dan rusaknya kehormatan keluarga. C. Menjaga tertib dan teraturnya urusan rumah tangga. Biasanya seorang istri apabila suaminya cenderung melakukan perbuatan zina, timbul rasa benci dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. D. Timbulnya rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. E. Terjaganya akhlak Islamiyah yang akan mengangkat harkat dan martabat manusia di hadapan sesama dan sang Khalik. yang dituliskan tentang bacaan Al-Quran. Tawuran disebut juga perkelahian secara kelompok. Tawuran Suaranya yang antara kelompok yang berkonfrontasi saling menyerang satu sama lain yang menimbulkan keresahan dan masyarakat.
karena remaja kecil yang suka menentang, memberontak, mau mengasih diri dan merasa paling benar, maka akan mudah tersebut nafsu amanah dari pengaruh setan. Tawuran ditimbulkan karena adanya saling mengejek atau menghina yang kadang-kadang tidak ada sebabnya. Ini tawuran disebut juga perkelahian secara kelompok. Gak wani dewe tawuran itu biasanya secara kelompok. Tawuran adalah konflik antar kelompok yang ditandai aksi saling menyerang satu sama lain yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Dulu waktu saya MTS itu ada kakak kelas saya itu kalau tawuran pernah di lapangan. Jadi tawuran ya ngono. Misalkan sampai kelompok iki tawuran sama tak gawe kelas lain ya. Itu tawuran sampai ada polisi. Akhirnya ya kan menimbulkan keresahan masyarakat sampai dikeluarkan dari sekolah. Di sini pernah ada yang tawuran enggak yang laki-laki? Tahu, BM itu aku SD. SD. Oh ya cabut biasa ini SD ya. Tidak tahu. Tahu aku biasa kalau muda. Dan merasa paling benar cuma gara-gara sepele misalkan digoda temannya untuk belajar disenggol dikit gak terima tawuran engkau mulai sekolah tak enteni nduk kuburan tawuran misalkan Otak keras dulu langsung. yang ini ditulis ya minta tolong ini ditulis ini sangat penting halaman 26 bagi diri sendiri ini ditulis yang bagi diri sendiri ayo ditulis bukunya dikeluarkan Tulis Mbak. apa penting tak tanda tangan Iki, Mbak. Abe. halaman 26 ini kan buat sampean sendiri makanya saya Karena gua kayak itu sendiri kayak siapa jadi apa? Mbak, kalau pulang gambar gambarnya. dipinjami buku ya Gambar zebra. Iki ya. Wah, ini apa? Tulisan. Mbak, pulang gambar. Ya nanti ya. Apa? Ada tenaga bukan ini. Ngelak murah-murah sak kok Mbak Bakar. Yang ini deh. Ini. Yang rokok pagi kok. Awal aku Ayo, yang nulis tangannya, bukan mulutnya. Mulutnya dia. Nulis. Bapak ada bukan lain. Nggak dapat tanda tangan nanti namanya nggak saya kasih. Oh, enggak bisa kok. Nggak dapat nilai loh. Nah, Mbak, ada bukan lain. nggak punya. Mau berapa itu? Kamu sudah sini. Bawa bukan juga. Kenapa kok? Terus sekolah bagus. Ayo, ini kalau di sini main. Ayo, terus orang kata mau. Ayo, ngomong aja perlu itu. Di sini aja Pak sih. Kalau pasti udah begini. Mbak, iki sing ditulis bagi diri sendiri tak mau. Iya. Pak, naik berapa? Masuk. Ini kan kali udah di rumah, soalnya Memek itu tweeting. Mari kita cek sur. Bagi diri sendiri. Oke. Sama saya menjelaskan ya. Jadi itu Mbak. Ya, kosong. Kosong ceko. Bisa mana Mbak? Itu bagi diri sendiri. Iya, bagi diri sendiri. Kan nulis dah sampean. Jangan bukan ini. Coba kecandaan perubahan ya Mbak. Berbagi itu indah Mbak. Kecandaan. Berbagi itu indah. Terus sampean perilaku. Nanggung, Mbak, di kalau itu. Oke, bagi diri sendiri. Lo, saya cewek lo bener. Cowok masalah kamu deh. Lo itu lagi menulis ya. Lepas dari perubahan.
sama tetangga itu dilabeli remaja yang kurang berguna atau yang kurang sopan, tetap melekat di diri pengen. Dengan cara apa sampai menghilangkannya? Nggak sampai sudah terlanjur berbuat jelek ya di masyarakat. Jadi sampai tunjukkan sampai ini jarang pulang malam, terus baik-baik. Kalau cewek misalkan di rumah berubahnya dengan pakai hijab, terus rapi, terus ke musola. Ini hijaban, coba mbak hijaban. Tuh, dia gak mau enggak ikan. Oke, lah hijaban tapi nak. Memendam rasa malu yang sulit dihilangkan. Biasanya ini kalau sesudah berbuat jahat, itu isinan arek, depresi, minder, kurang dipercaya dalam keluarga dan pergaulan. Kalau cewek misalkan, Bu, saya mau kelompokan sampai jam 8, lu kok sampai jam 8 malam, sampai jam 7 aja, kurang dipercaya. Akibat setelah melakukan misalkan boleh keluar sama pacare, gocek sama pacare itu. Ada nggak yang seperti itu? Orang mbak, orang jelas, orang itu jelas. Mantul apa? Mantul. Iya, di sini saya. Dan itu minta maaf apabila ada kesalahan ya, soalnya ini mbak-mbaknya terakhir ngajar. Nanti kalau kalian mau, Jepun siap wes. kalau kalian mau itu, Penasaran. saya akhiri. Ya, di sini. Assalamualaikum. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.